Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas IPO saham lagi, yaitu tentang perusahaan PT Minasa Membangun Hebat Tbk, atau bisa disingkat kode emitennya itu Hebat, yaitu bergerak dalam bidang usaha real estate. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan adalah perusahaan lokal yang bergerak di bidang real estate yang melakukan usaha pengembangan perumahan di kawasan Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Perusahaan juga didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 2020 oleh beberapa tim yang sudah memiliki portofolio di bidang properti seperti hotel, resto dan perkantoran di berbagai kota Indonesia, membuat perusahaan mampu membangun proyek utama di kawasan Sawangan, Minahasa. Proyek perusahaan yang diberi nama Sawangan Permai merupakan sebuah kawasan dengan luas sekitar 13 hektar yang memiliki beberapa kelebihan, antara lain berlokasi hanya berjarak 3 menit dari jembatan Ring Road PAL 4, di mana dapat menjaga fasilitas umum hanya dalam waktu hitungan menit, mulai dari mall dan pusat perbelanjaan, sekolah, internasional, rumah sakit, pasar modern, dan tol Manado, Bitung, serta bandara Samtulangi. Untuk alamat emiten ini, teman berada di Perumahan Sawangan Permai, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk kode pusat yaitu 95663 Indonesia. Untuk situs pusat emitennya yaitu http mmhebat.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia teman-teman untuk perusahaannya. Ini dia bangunannya teman-teman, propertinya ini. Dan ini juga nah perumahannya, itu dia. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 240 juta. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 240.740.800 lembar saham dari total saham yang dicatatkan, yaitu 23,13%. Harga penawaran yaitu dari rentang harga 118 sampai 128. Dana diperoleh yaitu sekitar 28M sampai 30M. Untuk penawaran awal yaitu 12 Juli sampai 19 Juli tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 1 Agustus sampai 3 Agustus tahun 2023. Untuk penjatahan saham nanti di tanggal 3 Agustus tahun 2003. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 7 Agustus tahun 2003. Untuk underwriternya yaitu YJ, Lotus Andalan Sekuritas. Masuk ke papan akresasi teman-teman, itu dia. Oke, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sekitar 46% akan digunakan untuk pembelian land bank. Yang kedua, sekitar 45% akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan fasilitas umum serta sarana dan prasarana perumahan seperti kantor marketing, clubhouse, dan kolam renang di Perumahan Sawangi Permai. Yang ketiga, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, antara lain untuk pembayaran kepada kontraktor dan pemasok. Nah, itu dia teman-teman rencana penggunaan dana ini. Kita masuk ke struktur pemegang saham teman-teman. Nominal saham sebelum IPO yaitu 25 ya setiap saham. Nah, kita lihat ya, ada 3 pemegangnya teman-teman sebelum IPO, yaitu Hendra Sultanto, Rudi Gunawan, dan John Pelis. Nah, nanti sudah IPO nanti ada masyarakat teman-teman, itu dia. Kalau kita lihat teman-teman, nyata jumlah sahamnya ini tidak terlalu banyak teman-teman. Kalau kita lihat untuk jumlah modal ditetapkan penuh yaitu sekitar 1M teman-teman, lembar saham. Jadi tidak terlalu besar sih teman-teman, itu dia. Yang bagi ke masyarakat aja 240 juta lembar saham teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan keuangan teman-teman. Yang bintang ini tidak diaudit ya teman-teman. Untuk jumlah aset teman-teman, untuk tahun 2021 ke tahun 2022, untuk jumlah asetnya ternyata naiknya sangat signifikan. Teman-teman. Nah, kita lihat sendiri teman-teman. Sudah naiknya 100% lebih teman-teman. Untuk jumlah liabilitas juga ternyata mengalami penurunan teman-teman. Untuk utangnya teman-teman lumayan sih turun utangnya nih teman-teman. Dan jumlah ekuitasnya jadi naik teman-teman, dari tahun 2021 ke tahun 2022 naiknya sangat jelas teman-teman. Wow, sangat luar biasa nih. Ini adalah saham yang bagus teman-teman, sama seperti saham IPO yang kemarin saya review yaitu kemarin teman-teman. Ini naiknya sangat besar teman-teman, ini sangat bagus teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke apa laba ruginya teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman untuk penjualnya di tahun 2021 ke tahun 2022. Ini yang tidak audit saya tidak bahas ya, yang saya bahas ada audit aja. Ternyata mengalami peningkatan teman-teman, dan beban pokok juga mengalami peningkatan, dan laba kotor juga pasti dapat bersih lumayan sih teman-teman, itu dia. Oke, kita masuk ke sini saja teman-teman, itu laba bersih tahun berjalannya teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, nah ini kan sekitar 2M teman-teman. Nah, nyata naik teman-teman, jadi 13M teman-teman, hampir 14M ini.
naiknya tuh sangat besar teman-teman. Bisa teman-teman itu berapa persen naiknya ini teman-teman. Dari 2M teman-teman ke 14M teman-teman. Ini adalah laba yang paling besar teman-teman. Hampir sama seperti kemarin teman-teman. Itu. Jadi saham ini sangat bagus ini teman-teman. Meskipun apresiasi menurut saya ini teman-teman. Mungkin besar nanti saya akan beli nih teman-teman. Karena ini labanya aja lumayan nih teman-teman. Aja kemarin kan apresiasi tapi laba yang bagus, naik terus teman-teman. Itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke Palus Sahabat teman-teman. Oke, ini dia teman-teman untuk harga rentang dari 118 sampai 128. Untuk PBP-nya 3,39 kali, untuk di 128 yaitu 3,68 kali. Untuk poolnya di 118 itu 8,83 kali, untuk 128 itu 9,58 kali. Untuk BP-nya 34,82 kali, sama ya rentang harganya. Untuk DEL juga sama rentang harganya 9,20%. Terus juga ROE juga sama 38,36% dan EPS-nya 13,36. Untuk jumlah saham yang di setor ke penuh tadi adalah 1 miliar. Dan ekuitas di tahun 2022 nyata 36M dan laba bersihnya tadi 13M ya, hampir 14M ya. Dan total hutangnya hanya 3M teman-teman. Lalu untuk market cap di 118 yaitu 122M. Lalu untuk 108 untuk market cap-nya adalah 133M. Nah, itu dia teman-teman untuk Palus Sahabat ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Kinerja perusahaan saham Sahabat dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat luar biasa teman-teman. Dari segi aset dan laba pendapatan usahanya. Seperti yang kita lihat tadi teman-teman. Dari 2M ke 14M teman-teman. Bayangkan itu teman-teman. Lalu, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal dan kerja modal teman-teman. Nah, ini ya teman-teman yang menariknya tuh. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham Sahabat ini adalah YJ. Oke, kita lihat dulu teman-teman untuk secara histori saham yang dikawal oleh YJ ini. Nah, ini dia teman-teman. Lotus Anda Sekuritas YJ. Terakhir dia bawa chip yaitu apresiasi bisa 27 kali ala teman-teman. Tentang harga di 160. Apakah nanti untuk Sahabat nanti bisa juga teman-teman? Nah, kita tidak tahu ya teman-teman. Nah, tapi ini sama apresiasi teman-teman. Nah, ini juga berapa kali ala? Nah, hanya aku saja nyata 1 kali LB. Jadi, kalau kita simpulkan, kalau kita katakan nyata untuk Lotus andalan sekuritas ini, YJ ini nyata mengawalnya ini sangat bagus teman-teman. Tidak ada drama teman-teman, itu dia. Kemarin aja bisa goreng waran di MG teman-teman, di Teguk kemarin tuh YJ ini. YJ ini sangat hebat teman-teman. Bandelnya bagus. Semoga saja nanti digoreng juga untuk ini ya. Untuk saham Sahabat ini, itu dia. Nah, ini adalah saham Sahabat teman-teman. Ini masuk ke papan apresiasi. Tapi dari segi laba yang luar biasa cetak laba yang tadi teman-teman, dan tujuan dana juga lumayan teman-teman, seperti milik kemarin labanya oke dan tujuan oke. Apakah ini the next-nya teman-teman? Sahabat dan next app ini bisa juga berapa kali? Nah, kita tidak tahu teman-teman. Nah, saya akan lihat dulu teman-teman apakah ikut atau tidak teman-teman. Ya, semoga saja untuk saham Sahabat ini bisa hebat benar teman-teman, memberikan cuan teman-teman. Hebat memberikan cuan banyak, itu dia. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan tentang saham IPO Sahabat ini teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.